Pertama, sudah cukup lama saya tidak terlibat dalam pembuatan sebuah film yang genre-nya horor. It's been years and years. Tapi ketika Bang Joko menawarkan film ini, lalu skenario-nya dikirimkan ke saya baca, saya cuma bisa punya satu kata, oh my god, what a script. It's a very intriguing, very strong. Ini base karakter di dalam film ini tuh sangat amat kuat dari masing-masing karakternya. Jadi saya kayak nggak punya alasan untuk kemudian menunda mengatakan iya gitu. Dan saya akan memberikan penampilan yang terbaik yang saya mampu. Cita adalah seseorang yang sangat introvert. Dia benar-benar bekerja untuk dirinya dan dengan dirinya. Jadi dia benar-benar tidak percaya dengan lingkungannya, dia tidak percaya dengan orang lain. Dia hanya punya satu tujuan hidup, yaitu membuktikan dengan apa yang sudah terjadi yang menimpa dirinya dan keluarganya. Pada tahun 2012, saya diberikan kesempatan untuk membuat sebuah film pendek untuk channel YouTube Yom Yom. Saya diminta untuk membuat sebuah film horor 7 menit tanpa dialog, dan karena konsep dan cerita siksa kubur ini adalah sesuatu yang seperti saya bilang sangat membekas dalam diri saya sebagai seorang muslim, saya mencoba untuk membuat cerita yang ada hubungan dengan siksa kubur, dan cerita dari film pendek Siksa Kubur tahun 2012 ini kami kembangkan menjadi feature length film. Ketika saya membaca naskahnya Joko Anwar, Siksa Kubur, halaman 1 saya buka, saya tidak mampu berhenti. Terus saya baca tanpa henti, tanpa tertunda. Saya selesaikan dalam waktu 1,5 jam. Karena naskah itu ternyata, bagaimana ya kalau siksa kubur itu benar-benar ada. Itulah starting point. Saya bisa mengatakan pada Joko, Jok, rasanya aku mau main di filmmu. Hari pertama aku syuting, itu syuting ada di toko roti, dan aku kaget banget ngelihat set toko rotinya yang bagus, cantik banget. Terus aku nanya-nanya mulu ke kru art-artnya, terus ke Bang Joko aku juga nanya-nanya kayak, ini bikinnya berapa lama, terus roti-rotinya beneran nggak? Ternyata roti-rotinya beneran semua. Di sana ada 1.500 roti mereka pesen, dan itu satu ruangan semua penuh dengan aroma bau-bau roti, dan aku excited banget sepanjang syuting. Kita ingin membuat sebuah dunia yang believable, at the same time ada kemegahannya gitu, sehingga kita sangat total banget membangun set, yaitu toko roti yang kita tampilkan di pembukaan film ini. Kita bangun from scratch, jadi kita bukan cuma cari lokasi toko roti yang sudah ada, tapi kita memang bangun setnya dari mulai bangunannya, dindingnya, mejanya, bahkan roti-rotinya itu kita bangun dari nol banget. Dan tujuannya adalah supaya ketika orang nonton ke bioskop, mereka bisa masuk ke sebuah dunia yang memberikan pengalaman sinematik. Walaupun ini mungkin secara produksi memakan biaya yang mahal, tapi untuk penonton supaya bisa mendapatkan pengalaman sinematik yang besar dan convincing, kita bangun dari scratch. Chemistry yang dibangun dengan Ai, dengan Widuri, dan juga Muzaki adalah proses yang sangat menyenangkan. Saya merasakan di sini adalah tidak ada peran kecil. Semua peran tuh berasa sangat penting, dan kita difasilitasi untuk membentuk peran itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak melihat dari proses kerja kita yang mungkin pendek, tetapi kedalaman kita di dalam menyampaikan peristiwa dan adegan tersebut. Jadi chemistry-nya adalah saya dengan Ai, dengan Widuri dan Muzaki itu tuh lumayan cukup mendalam. Ada satu momen setelah berpisah kok saya sedih juga gitu. Cuman kebetulan untuk masalah toko roti, pada saat saya ngebaca, and then Joko ngasih that reference, kebetulan aja toko roti yang saya bayangin pada saat saya baca skrip di rumah sendiri yang nggak bisa berhenti itu sampai habis, toko rotinya itu
dari warna, dari apa, kurang lebih sama begitu yang Joko kasih reference. Jadi waktu itu aku lagi di rumah, tiba-tiba ditelepon sama Om Joko. Zaki, kapan ke kantor? Hah, maksudnya apaan nih? Terus, siksa kubur lah. Aku langsung teriak dari kasur, aku lompat, aku langsung lari ke bawah, bener-bener deg. Seneng banget sih, seneng, kaget, excited banget karena lainnya keren-keren banget. Senior-senior yang pasti seru kan kalau ada project bareng mereka, jadi aku seneng banget sih. Salah satu lokasi yang ada di film Siksa Kubur yang sangat prominent sekali adalah set dari nursing home. Tentunya kalau kita ngomongin nursing home, panti jompo, para penghuninya juga adalah orang-orang yang sudah senior, dan kita sangat bersyukur sekali karena para penghuni nursing home ini diperankan oleh aktor-aktor yang legendaris ya dari masanya, dan bekerja sama dengan my heroes seperti Slamet Raharjo Djarot, Christine Hakim, Nini Elkarim, Arswendi, Egy Fedli, dan lain-lain. Itu adalah sebuah dream come true, dan mereka memang ya menunjukkan kenapa mereka adalah living legend gitu, dengan talenta mereka yang luar biasa dan profesionalitas mereka yang juga wow gitu, betul-betul inspiring banget. Dan mereka ketika syuting itu betul-betul menghidupkan suasana. Jadi bekerjasama dengan para living legend ini adalah satu hal yang nggak akan bisa saya lupakan sepanjang karir saya sebagai seorang filmmaker. Wah, terus terang saja saya tersanjung lah bisa ikut filmnya Joko Anwar. Karena wajahnya, tampangnya kan sangar ya. Terus terang saja ya, maaf ya Joko Anwar ya. Tapi ternyata orangnya sangat sabar dan orangnya tidak pernah saya lihat wajahnya nyureng. Jadi kalau misalnya dulu patokan saya itu Teguh Karya, tukang karya, wow, tukang marah, tukang bentak-bentak, tukang gini. Ini nggak pernah saya lihat itu pada Joko Anwar. Jadi saya merasa nyaman sekali. Oke, nyaman itu. Itu yang paling pas. Yang paling berkesan saya bermain dengan talent-talent yang senior semua ya, ada Mbak Nini, ada Mas Slamet ya. Wah, saya diam-diam mencuri ilmu mereka karena mereka orang-orang yang berpengalaman di dunia akting ya. Christine Hakim, Nini Elkarim, Slamet Raharjo, wow. saya merasa orang baru jadinya. Sangat mengesankan. Kalau menurut aku yang di nursing home itu seru, dan ada satu adegan yang kita sedang memanggil arwah-arwah gitu, kita lagi duduk di sebuah meja bundar. Terus yang lucu, Ibu Nini kemasukan hantunya Bu Christine. Jadi itu kayak dia berubah suaranya dan berubah karakternya jadi Ibu Nani. Lucu banget, terus kita yang sampai pas cut tuh udah pada ketawa-ketawa gitu. Sita, aku takut, Sita. Joko selalu keren setnya ya. Dia selalu menemukan lokasi yang unik ya. Dia selalu menemukan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang belum digunakan oleh orang lain. Wah, luar biasa itu. Joko, shot ini mau menggambarkan apa? Aku ingin tahu. Mau menggambarkan apa? What do you want to express through this shot? Kenapa kamu ambil medium shot? Pasti ada alasan. Joko Anwar mampu memberikan jawaban. Jadi ketika saya ditanya tentang satu kalimat yang saya tidak bisa jawab, ketakutan saya itu sebetulnya medium shot. Ketakutan saya itu sebetulnya close up. Atau ketakutan saya itu sebetulnya sangat jauh, full shot, sehingga saya kecil. Ketakutanmu tuh nggak ada gunanya. Nah, Joko Anwar mampu menjawab itu. Kita kalau syuting terbiasa, saya dan teman-teman di Kamenz Pictures, kalau syuting memang terbiasa membangun dunia seperti yang ada dalam film. Artinya kalau misalnya adegannya sunyi, juga kita menciptakan suasana yang sunyi ketika syuting.
Artinya kita juga ketika berbicara, berkomunikasi sesama kru, dan kru dengan pemain juga tidak harus teriak-teriak, memang kita ciptakan suasananya supaya para pemain bisa masuk ke suasana tersebut. Dan ada beberapa adegan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa diselami oleh para aktor. Misalnya ketika Ibu Christine membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam sebuah adegan yang sulit misalnya, dan itu memang kita kondisikan sedemikian rupa sehingga memang situasi yang dihadapi oleh karakter Ibu Christine di dalam film Sisa Kubur itu memang situasi yang dihadapi oleh Christine Hakim sebagai aktor ketika syuting gitu. Demikian juga misalnya ketika ada adegan yang membutuhkan situasi yang sangat intens secara emosi, itu kita memberikan waktu kepada setiap aktor untuk bisa masuk ke adegan, ke karakter mereka, dengan kita ciptakan suasana yang sama seperti yang dialami oleh karakter-karakter tersebut. Alhamdulillah. Tentunya ya pada saat masuk ke dalam mesin cuci itu gitu ya. Jadi disitulah beratnya karena ibu posisinya harus celentang, sebagian badan ibu dari mulai pinggang ke kepala itu masuk ke dalam mesin cuci, dari pinggang ke bawah itu di luar mesin cuci. Jadi hanya pinggang dan 6 jari ini yang menahan. Udah kayak Shaolin. Nah, untungnya shotnya nggak terlalu panjang gitu ya, jadi masih bisa tahan gitu ya. Ditambah lagi itu dengan emosi dan teriakan yang keras sekali gitu ya. Terasa tuh tekanan darah naik tuh ke kepala gitu ya. Di dalam usia ibu yang tidak muda lagi ini kan. Jadi ini pun menjadi satu tantangan gitu ya, menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi ini juga pengalaman yang baru lagi yang sangat menarik dan luar biasa. Bang Joko tuh salah satu sutradara yang pengen banget aku disutradarain sama Bang Joko karena film-filmnya juga keren-keren banget, terus alur ceritanya juga bagus. Waktu aku dikabarin kalau aku jadi main film Siksa Kubur, aku seneng banget dan aku sampai nggak sabar untuk proses syutingnya. Buat aku, Widuri, dan Daud itu kita dikasih skrip yang nggak full, jadi kita dikasih minor version yang nggak sadis. Jadi untuk skrip yang minor version aja aku kayak wow, dan aku kan nggak tahu ya skrip aslinya kayak gimana, jadi aku udah kaget banget sama skrip yang minor version, apalagi sama filmnya gitu, bagus banget. Saya jujur, saya baru pertama kali dibikin mock up. Saya dikala sama Joko, memang selalu berdarah apa-apa, cuman nggak pernah tuh saya dibikin mock up, maksudnya di prostetik. Jadi baru pertama kali saya 1 jam nonstop. Saya tersiksa pada saat bikin mock up karena pertama kali ya, mungkin cuma nggak terlalu sih. Tapi untuk ngeliat hasilnya pas jadinya, jadi masih looknya segala macam. Saya sempat videoan berdua sama mock up saya, luar biasa. Ada satu adegan di film Siksa Kubur yang mengambil waktu yang cukup banyak untuk kita persiapan dan kita eksekusi, yaitu scene ledakan. Karena kita kepingin ini ledakannya realistis, sehingga kita menggunakan practical effect, kita menggunakan visual effect tapi sebagai penyempurna dari practical effect yang kita lakukan. Jadi kita juga menggunakan ledakan yang real. Kita kepingin tetap terlihat luar biasa, convincing, besar, tapi juga safe at the same time. Ketika diledakkan, saya merasa kayak diri saya juga yang meledak gitu. Saking kayak, itu saya di sana.
setelah nyari berbulan-bulan adalah terowongan. Dan akhirnya kita temukan di Pangandaran. Aksesnya terbatas, jalanannya menanjak, belok-belok, sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang.